reproduksi merupakan organ yang berfungsi untuk menunjang terjadinya proses fertilisasi antara sperma dengan ovum pada ternak jantan dan ternak betina. Proses dan sistem reproduksi pada setiap hewan berbeda-beda loh, sesuai dengan perkembangan organ reproduksinya, seperti pada unggas. Organ reproduksi ayam jantan terdiri dari dua bagian, yaitu organ reproduksi primer dan sekunder. Organ reproduksi primer merupakan organ reproduksi utama, yaitu testis. Sedangkan organ reproduksi sekunder terdiri dari epididymis, vas deferens, dan alat kapulatoris berupa papillae. Menurut berdekatan dengan aorta dan vena cava atau di belakang paru-paru bagian depan dari ginjal. Testis terdiri atas tubulis seminiferi yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan sel Leydig yang berfungsi sebagai tempat sekresi hormon steroid, anandrogen, dan testosteron. Nah, hormon testosteron ini merupakan hormon kejantanan yang berfungsi untuk membentuk spermatozoa dan menumbuhkan sifat kelamin jantan. Perbedaan ukuran testis mempengaruhi jumlah sperma yang diproduksi loh. Hanya cairan sperma ke arah kaudal menuju ductus deferens, alat transport, dan sebagai penyerapan air. Bagian selanjutnya yaitu vas deferens atau dikenal dengan sebutan ductus deferens. Vas deferens terdapat sepasang yang menghubungkan bagian bagian bawah merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut saluran deferens. Selanjutnya ada papillae. Papillae yaitu penis yang mengalami rudimeter dan kelanjutan dari sepasang vas deferens berbentuk seperti puting susu. Fungsi dari papillae yaitu sebagai alat kopulasi atau menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi pada betina saat terjadi perkawinan. Bagian yang terakhir yaitu kloaka. Kloaka pada ayam dewasa berhubungan dengan vas deferens. Diameternya membesar membentuk bulbus yang berfungsi untuk menampung semen. Bagian ini yang disebut bursa fabricus. Kloaka merupakan alat untuk melindungi reproduksi, terutama penis. Lalu yang selanjutnya yaitu ada organ reproduksi pada ayam betina. Organ reproduksi ayam betina terbagi menjadi dua bagian, yaitu ovarium dan oviduct. Oviduct ini terdiri atas beberapa saluran reproduksi. Saluran reproduksinya yaitu terdiri atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Bagian pertama dari organ reproduksi ayam betina yaitu ovarium atau yang disebut juga folikel yang merupakan awal mula dari kuning telur. Ovarium pada ayam betina berbentuk seperti buah anggur dan terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri dan bergantung pada ligamentum mesoovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur bersama kuning telur dan penghasil hormon estrogen. Ovarium terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks yang terdapat di bagian luar yang mengandung folikel atau ovum yang terdapat pada sel-sel telur. Dan yang kedua ada medula di bagian dalam ovarium yang mengandung pembuluh darah, sel otot, dan sel jaringan ikat longgar. Ketika folikel membesar dan matang, hormon estrogen akan merangsang oviduct sehingga folikel lepas dari ovarium. Peristiwa ini disebut sebagai ovulasi. Bagian yang selanjutnya yaitu oviduct. Oviduct terdapat sepasang dan penghubung antara ovarium dan uterus. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, oviduct ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu infundibulum. Infundibulum adalah bagian oviduct paling distal yang membuka menyerupai corong atau fimbria, memiliki panjang sekitar 9 cm. Organ ini yang menangkap sel telur pada waktu diovulasikan. Bagian ini sangat tipis dan mengekskresi protein yang mengelilingi membran Vettelin. Infundibulum selain tempat ovulasi juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Setelah fertilisasi, ovum terjadi pemasakan dan masuk ke magnum. Bagian oviduct selanjutnya yaitu magnum. Magnum merupakan saluran kelanjutan dari oviduct dan merupakan bagian terpanjang dari oviduct. Panjangnya sekitar 33 cm. Fungsi dari magnum sendiri yaitu sebagai tempat disekresikannya albumin untuk penyempurnaan pembentukan putih telur.
Proses ini biasanya memakan waktu 3 jam. Selanjutnya yaitu ismus. Setelah pembentukan putih telur, telur masuk ke dalam ismus. Ismus memiliki panjang 10 cm dan merupakan tempat terbentuknya membran sel yang banyak tersusun dari serabut protein yang berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Bagian ini mengeluarkan cairan bersifat parafin sehingga sel telur dan kuning telur dibungkus oleh albumin dilapisi membran sel telur sehingga bentuknya telur berbentuk kulit lunak. Bagian selanjutnya yaitu uterus. Uterus merupakan bagian ovidak yang melebar dan berdinding kuat. Uterus mempunyai panjang sekitar 10-12 cm. Uterus ini merupakan tempat perkembangan telur paling lama yaitu sekitar 18-20 jam, gunanya untuk menyempurnakan telur dengan disekresikannya albumin cair. Penyempurnaan ini dengan pembentukan kerabang telur, lalu membentuk selubung menyelimuti telur yang memudahkan telur masuk ke vagina. Dan bagian akhir dari ovidak adalah vagina dengan panjang sekitar 12 cm. Pada vagina, telur keluar melalui kloaka. Pada vagina, telur dilapisi oleh mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang sehingga invasi bakteri dapat dicegah. Telur melewati vagina dengan cepat yaitu 3 menit, kemudian telur dikeluarkan dengan posisi oviposition di mana telur diputar 180 derajat sehingga bagian tumpul dari telur keluar terlebih dahulu.